Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Nisam, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Kebudayaan Universitas Islam Kuantan Sini. Dalam video ini saya akan memposisikan diri sebagai seorang mahasiswa yang sedang melakukan skripsi. Adapun tugas video presentasi karya ilmiah merupakan tugas dari Bapak Eldi Pamaka Sambamula, SPD MPD dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya presentasikan yakni skripsi dari Dwi Rana Putri, seorang mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Psikologi. Adapun judul skripsinya yakni Pengaruh Depresi terhadap Kemampuan Memori Jangka Pendek pada Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena berkat, rahmat dan izin Dia jualah saya dapat melakukan tugas video presentasi pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Remaja dalam kesehariannya mendapatkan informasi dan pengalaman baru yang kemudian disimpan di dalam memori jangka pendek. Pada masa remaja, rentan mengalami lupa dan berhubungan dengan kemampuan memori jangka pendek. Memori jangka pendek memiliki peranan penting dalam kehidupan yang dapat terganggu oleh sesuatu hal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh depresi terhadap kemampuan memori jangka pendek pada remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis korelasional. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 52 siswa dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala depresi self-rating, scale untuk mengukur kecenderungan depresi dan von Restorff efek dari kognitif, laboratori untuk mengukur kemampuan memori jangka pendek. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear sederhana menggunakan bantuan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan nilai F sama dengan 4971 dan P sama dengan 0,03. Maka terdapat pengaruh antara kecenderungan depresi terhadap kemampuan memori jangka pendek dengan pengaruh sebesar 9%. Lanjut ke bab 2, pembahasan. Pengaruh depresi dengan kemampuan memori jangka pendek pada remaja. Pada saat ini, depresi dapat dialami oleh kalangan remaja. Sebelumnya, Lubis tahun 2009 menjelaskan bahwa depresi merupakan gangguan mood atau ketidakstabilan suasana hati dan disertai dengan gejala lain yang menyebabkan hilangnya semangat untuk melakukan aktivitas hingga perasaan tak berdaya. Depresi pada remaja dapat terjadi pada saat remaja mengalami pengalaman yang menyedihkan, stres, dan perubahan hormonal. Berikut merupakan gejala-gejala depresi yang dapat dialami oleh remaja, yaitu ketidakstabilan mood sehingga mudah emosi, sulit untuk tidur, kelelahan sehingga mengantuk di siang hari, sulit untuk berkonsentrasi, perubahan nafsu makan sehingga menyebabkan perubahan berat badan. Lubis tahun 2009. Berdasarkan penjelasan di atas, remaja yang mengalami depresi pada awalnya mengalami peristiwa atau kejadian yang tidak menyenangkan hingga mengalami gejala-gejala depresi lain secara terus-menerus. Di dalam depresi yang telah disebutkan, hal pertama yang dirasakan oleh remaja yang mengalami mood yang tidak stabil yang dialami secara berkelanjutan selama beberapa waktu sampai berminggu-minggu. Selain mengalami mood yang naik turun, remaja kemudian juga mengalami gejala-gejala depresi yang lain, yaitu konsentrasi yang buruk, gangguan makan dan tidur, hingga dapat mempengaruhi fungsi kognitifnya dalam memproses informasi. Ketika depresi cenderung berpengaruh pada pemrosesan informasinya, dan maka hal ini berhubungan dengan kemampuan memori jangka pendek. Dalam hal ini, memori jangka pendek merupakan tempat untuk mengolah informasi atau pengalaman baru dan disimpan untuk sementara waktu. Feldman tahun 2012. Ketika kemampuan memori jangka pendek terganggu, maka remaja dapat mengalami kesulitan dalam menerima informasi, sehingga informasi yang masuk cenderung tidak diingat. Lanjut ke bab 3, kesimpulan. Setelah dilakukannya penelitian, dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa depresi memiliki pengaruh terhadap kemampuan memori jangka pendek. Pengaruh tersebut bersifat negatif yang dapat menghambat fungsi memori jangka pendek sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal. Terdapat gangguan proaktif yang menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam mengingat informasi baru karena informasi baru yang tertumpuk dengan informasi yang sudah lama ditambah dengan sistem atau gejala depresi yang turut serta membuat kemampuan memori jangka pendek menurun.
Penelitian ini memiliki implikasi di mana depresi memberikan dampak bagi kemampuan memori jangka pendek pada remaja. Dalam hal ini, ketika kemampuan memori jangka pendek remaja terganggu, maka dapat mengalami kesulitan dalam menerima informasi yang kemudian dapat mempengaruhi akademisnya, sehingga menurunkan kesempatannya untuk berprestasi. Dengan mengetahui dan memahami pengaruh dari depresi, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai bentuk pertimbangan agar dapat membantu menemukan cara atau solusi penanganan tidak berlanjutnya ke tahap gangguan depresi. Setelah dibacakannya kesimpulan tadi, maka berakhirlah presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.